Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buhrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasyara abadah wa a'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahudin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadal yawma 'id wa sya'adata lil muslimina wa khattama bihi syahru ramadhanal mubarakal ladzi kutiba fihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna siyamu lil mu'minin wa unzila fihil Qur'an hudalil muttaqin. Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waladina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi illa yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukamilu al-'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Teliti, Maha Pengatur dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun, Penangguh, Pemaaf dan Maha Penghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Shalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan para penerus risalahnya hingga akhir zaman. Sekalipun masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19, alhamdulillah sebulan penuh kita telah bisa menjalani saum Ramadan beserta paket-paketnya yang insya Allah kita lakukan dengan penuh kesabaran, ketenangan, ketekunan, keikhlasan, dan keimanan. Itu sebabnya hari ini kita berhak merayakan sebuah kemenangan, menjadi pribadi yang takwa, menjadi pribadi yang fitrah. Dan rupanya mempertahankan kemenangan jauh lebih tidak mudah dibandingkan dengan mencapai kemenangan itu. Banyak orang yang sudah menang, lalu menjadi sombong, lupa diri, lupa berbagi, bahkan lupa jati diri. Banyak orang yang berpikir bahwa Idul Fitri adalah puncak kemenangan kaum muslimin. Tahukah, jika kita pun merasakan bahwa Idul Fitri adalah puncak, maka biasanya setelah puncak yang hadir adalah turunan. Itu sebabnya betapa banyak kaum muslimin yang sudah berjuang 30 hari di bulan Ramadan untuk meraih fitrah, justru kembali kepada fitnah. Selain turun kualitas amalnya, turun pula kuantitas amal-amalnya. Yang tadinya sholat malam rutin, kini tak lagi rajin.
Yang tadinya membaca Al-Quran penuh semangat, kini tak lagi antusias sebab dianggapnya sudah tamat. Yang tadinya banyak sedekah dan berbagi, kini tak lagi sudi kecuali hanya sedikit sekali. Itu sebabnya kemenangan sejati adalah hanya milik orang-orang yang bertakwa, bukan milik orang-orang yang tertawa ketika Ramadan ditinggalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan dalam Quran surat An-Naba ayat 31. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya menunjukkan kepedulian kepada sesama. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selama mutiara di hatimu masih kokoh bersemayam, tidak tergade apalagi terjual, maka kemenangan itu selalu berulang. Sebab mutiara itu obor harapanmu, ibarat laskar yang pantang pulang sebelum kemenangan di tangan, membela mati-matian, terjatuh satu, terbangun seribu. Ya, mutiara tetaplah sebagai mutiara dimanapun ia berada. Adalah mutiara sang pemenang sejati, di mana seorang pemenang tak pernah menyerah dan orang yang menyerah tak pernah menang. Kemenangan sejati itu bersifat fitrah. Fitrah itu semula jadi. Fitrah itu keaslianmu di waktu dulu. Fitrah itu kesejatianmu sebagai Abdullah dan Khalifah. Yakinlah bahwa setiap dirimu ditakdirkan dan dihadirkan sebagai pemenang sejati. Walau tak selamanya engkau memenangkan petualanganmu, tapi yakinlah bahwa selamanya engkau adalah sang pemenang. Percayalah, melodi kemenanganmu masih terpelihara hingga kini. Tak masalah berapa kali engkau pernah gagal, yang penting berapa kali engkau bangkit dari kegagalanmu. Masih ingatkah dulunya dari sekitar 0,5 miliar sel spermatozoa yang terlepas bahagia saat ledakan start lomba bersama Purnama Cinta, maka engkaulah satu-satunya yang bertahan, lantaran engkaulah sel spermatozoa yang paling sabar, paling tahu jalan, paling ikhlas, paling bertawakal, paling bersyukur, paling mengerti tentang cinta, paling istiqomah, paling tinggi harapannya, sehingga engkau pun terus bergerak lincah, bergairah menuju piala ovum yang tersedia hanya satu-satunya. Engkau tercipta sebagai sang pemenang sejak awal mula. Satu mengalahkan 500 juta, maka bergeraklah untuk terus mempertahankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faruhta fansab, wa ila rabbika farhab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Sekali lagi khotib yakinkan, engkaulah pemenang itu, maka buanglah putus asamu dan sambunglah kasih sayang dan sinergi bersama saudaramu. Bersilaturahimlah, jangan engkau ceraikan apapun yang sudah baik bersatu. Terlebih hanya lantaran ada 1-2 yang tidak setuju. Lebih baik bersatu dengan sedikit dosa daripada sendiri dengan membawa bangga, lalu merasa paling suci. Percayalah, orang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang terbaik adalah orang yang segera bersuci dan bertaubat ketika dosa tak sengaja itu mengurangi kualitas bening mutiara hatinya. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita hari ini sudah mendapatkan kembali sang fitrah itu? Secara sederhana, khotib akan uraikan singkatan dari fitrah. Fitrah diawali dari huruf F yang berarti furqan, pembeda. I, kependekan dari ikhlas. T, berirama tawakal. R adalah rendah hati. Lalu A adalah apa adanya. Serta terakhir H melambangkan huruf
harapan. Fitrah, singkatan dari Furqan, pembeda, kemudian ikhlas, kemudian tawakal, kemudian rendah hati, kemudian apa adanya, dan yang terakhir adalah harapan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Furqan artinya pembeda. Membedakan mana mutiara di hati dan mana mutiara dari hawa. Mutiara yang berasal dari hati dan mutiara yang berasal dari hawa. Pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, cahaya dan kegelapan, sukses dan gagal, pemenang dan pecundang, iman dan ingkar, an-nur dan an-nar. Ketahuilah, kecerdasan tertinggimu adalah kecerdasan akan kemampuanmu dalam membedakan sesuatu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kecerdasannya bermuara kepada kemampuan kecerdasan spiritual, yaitu membedakan mana Tuhan sesungguhnya dan mana Tuhan yang rekayasa. Untuk menjadi sang pembeda yang lihai, maka engkau tak cukup membuat perbedaan dalam tataran pikiran dan rasa saja. Untuk membedakan dengan cerdas dan tuntas, engkau pun harus mulai membuktikannya dengan langkah-langkah yang istiqomah, bergairah. Artinya, seringkali untuk menjadi cerdas dalam membedakan, engkau harus berani mencoba bertindak, bukan sekedar berani berpikir dan meyakini. Ingatlah, dua penyebab kegagalan sejati adalah yang pertama, karena beriman tanpa bertindak, dan yang kedua, karena bertindak tanpa dilandasi keimanan. Keimanan adalah akarnya tindakan. Tentu saja, sejak kapan akar mengkudu berbuah durian? Sejak kapan keikhlasan berbuah keluhan? Sejak kapan cinta berbuah derita? Sejak kapan harapan berbuah putus asa? Sejak kapankah engkaulah yang memilihnya? Firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Janganlah menjadi penakut dan hanya mau berada di tepi, di pinggiran, menjadi orang-orang yang meminggirkan diri. Sebab jika engkau menyendiri lantaran takut, maka untuk apa kau gunakan ruh suci dari Tuhanmu itu? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11. Ayo pilihlah, biarkan fitrahmu tetap bermuara. Biarkan mutiara fajar itu bekerja. Tanpa pilihan, maka kau yang akan dipilihkan, diperebutkan, ditarik-tarik, didorong-dorong, diobok-obok. Kaulah objeknya, kaulah targetnya, kaulah mangsanya. Ingatlah bahwa hidup ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan pasti mengandung resiko yang tak bisa Anda pilih. Kalau Anda memilih ikan paus, maka resikonya bernama samudra, bukan selokan. Artinya pelaut ulung tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang dan dangkal. Layang-layang terbang tinggi karena berani melawan arah angin. Cita-cita besar akan dipaketkan dengan ujian dan resiko yang besar. Memilih itu memang tidak mudah, tetapi tidak pernah memilih jauh lebih menyulitkan lagi. Segenap kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah ikhlas. Dan aku telah perintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam Quran surat Yunus ayat 105. Engkau dikatakan tidak ikhlas jika engkau beramal karena orang lain. Jika engkau
tidak jadi beramal karena orang lain, dan engkau dikatakan tidak ikhlas jika mayoritas ucapanmu berisi keluhan dibanding kesyukuran. Sudahkah engkau ikhlas dengan kehidupanmu saat ini? Adakah yang membuat hidupmu tidak berjalan dengan ikhlas? Masalah-masalahkah yang telah membuatmu mempermasalahkan keikhlasanmu? Bukankah masalah-masalah itu yang tetap membuatmu hingga kini bertahan dan bertuhan? Kadang masalah hadir lewat hembusan angin, kadang lewat amukan air, kadang lewat luapan api, dan kadang lewat retaknya bumi. Tapi itu semua hakikatnya hanya ilusi eksternal masalahmu, tapi internal ujianmu. Semuanya kembali pada dirimu, pada fitrahmu, di mana sang mutiara fajar bersemayam. Walaupun semua orang mengatakan bahwa engkau akan gagal, tapi jika engkau yakin bisa berhasil, insya Allah engkau pasti berhasil. Dan walaupun semua orang mengatakan bahwa engkau akan berhasil, tapi engkau malah meragu, maka keraguan dan kegagalanlah yang akan kembali kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada yang berat jika tenagamu cukup untuk mengangkatnya, bahkan menyelaraskannya. Sesendok garam bisa membuat air dalam gelas menjadi asin, tetapi tidak ada air yang asin walau 100 sendok pun garam ditumpahkan, jika wadahnya selebar danau keikhlasan, lapangnya dadamu. Mulai hari ini, hindari doa penuh keluhan. Wahai Allah, masalahku sangat besar, tetapi katakanlah, wahai masalah, Allah itu maha besar. Nah, sebesar apakah masalahmu? Sebesar bumikah? Apakah gara-gara masalahmu sebesar bumi, lalu engkau mengecilkan Allah dan kekuasaannya? Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segenap jamaah sholat Idul Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan hidupmu hanya kepada Allah. Dari jiwamu yang terdalam, Allah lah tempat siapapun berharap, menggantungkan harapan tertinggi dan semua. Paket dari tawakal adalah azam, atau tekad kuat dan usaha yang mantap. Tawakal tanpa ditemani tekad dan usaha adalah pasrah yang kebablasan. Berazam dulu, berencana dulu, berdoa dulu, barulah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bersungguh-sungguh bergerak. Dalam firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah menegaskan, kemudian apabila kamu telah berazam atau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Apa yang sesungguhnya engkau butuhkan dalam hidup ini? Sudahkah kebutuhanmu selaras dengan sinergi dakwah semestamu? Apakah kebutuhanmu jika terpenuhi, sungguh tidak akan menjadikan dirimu lupa akan tugas utamamu sebagai khalifah dan Abdullah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Mulai hari ini, percayakan saja sepenuhnya kepadanya setiap kebutuhan-kebutuhanmu. Setiap sel dalam tubuhmu, satu-satunya ruh dalam jiwamu, dan setiap ujian cerca yang melandamu. Berserahlah diri dengan penuh, bertawakallah dengan sungguh. Mulai hari ini, belajarlah untuk memberi lebih ikhlas dan tawakal, memberikan kepada manusia karena cintamu kepada Allah, dan memintalah kepada Allah
agar engkau bisa memberi lebih banyak lagi. Salah satu ciri orang yang memiliki tawakal yang tinggi adalah hobinya untuk berbagi dan bersedekah. Kaya itu penting, tetapi sedekah itu jauh lebih kaya dan abadi. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Jangan takut bersedekah karena miskin, dan jangan takut miskin karena bersedekah. Sedekah akan membuat engkau menjadi kaya, bahagia, dicintai Allah dan makhluknya. Itu sebabnya jangan pernah menunggu kaya baru engkau bersedekah, tapi bersedekahlah maka engkau menjadi kaya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan jika bagi yang dikehendakinya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Segenap kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berikutnya adalah rendah hati. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 166. Jadikan dirimu sebagai pemenang yang rendah hati. Tidak usahlah kau tambah. Sudah cukup banyak para pemenang yang arogan. Walau tidak sedikit juga para pecundang yang justru lebih arogan. Memang sungguh terlalu. Naudzubillahi min dzalik. Hanya sedikit pencetak gol yang lantas refleks sujud syukur setelah wasit memastikan kesahihan golnya. Kebanyakan mereka merayakannya dengan berteriak, menari, bahkan memamerkan sedikit aurat di perutnya. Dengan demikian, berhasil membuat lawan yang tertinggal angka menjadi resah dendam terpatri. Ingat sekali lagi, gol itu bukan tujuan utama, tapi hanya percepatanmu menuju ketakwaan. Kalau lantaran gol tercipta, lalu bolong jala ketakwaanmu, maka segeralah kembali kepada jalan yang fitrah. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpanglinglah dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia tertimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 83. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berikutnya adalah apa adanya. Sudahkah hari ini engkau melihat dunia ini apa adanya? Sudahkah engkau menerima keadaan dirimu, keadaan semestamu, lebih dan kurangnya dengan apa adanya? Masihkah ada rasa tertekan, sumbatan energi dalam tubuhmu, ketika semestamu mempertontonkan rasa zalim yang menyakitinmu? Pikirmu, bisakah seorang menyakiti hatimu jika kau tak mengizinkan hatimu untuk tersakiti? Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dalam Quran surat An-Naml ayat 14. Berkarakter apa adanya bukan berarti menyerah pada kezaliman yang ada, lalu siap ditekan dan didolimi sesama. Sekali lagi, bukan berarti tertekan itu dipersilakan, tetapi berdamailah dengan diri sendiri, selaraskan dengan normatif religi, lalu lebih kuat bersinergi untuk memperbaiki semestamu itu dan ini. Buat apa tertekan jika perasaan tertekan terbukti lebih berkontribusi menambah masalahmu? Selaraskan jiwamu dengan nilai luhurmu, bukan selaraskan dirimu dengan nilai leluhurmu atau realita terbaru. Tidak semua dari leluhur itu luhur, dan juga tidak semua yang baru itu luhur. Yang luhur hanyalah yang apa adanya, tertera di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Nilai luhur itu dari Tuhan, sedangkan realita itu banyak rekayasa syaitan dan manusia arogan. Sekali lagi,
engkau harus memfilternya dan berani memilah, bukan diam malah. Jangan menyerah dengan apa adanya yang salah, tapi berbahagialah dengan apa adanya yang fitrah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 146. Para pemilik fitrah sejati pun memiliki kekuatan apa adanya dalam menerima risalah Islam. Berkarakter sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami lakukan. Benar-benar menempatkan Al-Quran di atas seluruh aturan, dihormati dengan segenap, dijadikan subjek rujukan untuk kemaslahatan hidup manusia, kesejahteraan semesta. Ya, sebuah rujukan, bukan rujakan. Hari ini ada sebagian manusia karakternya sudah tidak apa adanya, tapi lebih kepada ada apanya. Mereka coba memilih-milih aturan Allah, memfilter yang sudah murni, menyaring dalam angan, dan berusaha menyingkirkan aturan Allah yang sudah baku dengan berbagai dalih logika dan empati yang bernuansa musyrik sejati, ciptaan sendiri. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai subjek, tetapi malah dijadikannya sebagai objek. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, melainkan malah menjadikannya sebagai rujakan. Mereka potong ayat-ayat yang sudah ada, lalu mereka campur dengan bumbu kemunafikan, diolah dengan sambal kemaksiatan, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang murni pun menjadi ternoda dan bercampur oleh suasana nafsu hati mereka. Pantas saja jika bumi, langit, dan seisinya rusak dan demam karena tindakan mereka dan orang-orang sejenisnya. Jangan-jangan musibah yang sedang melanda kita di hampir seluruh muka bumi ini adalah karena ini semua penyebabnya. Wabah COVID-19 yang tidak kunjung reda. Segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, kata pembentuk huruf fitrah adalah ha, yang berarti harapan. Para insan takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yakinlah bahwa para pemilik fitrah sejati selalu mempunyai harapan dalam hidupnya. Manusia tanpa harapan tidak ada bedanya dengan jasad mati yang bergerak tanpa ruh, tanpa arruh dan arah. Itu sebabnya engkau harus memiliki banyak harapan. Setidaknya satu, agar kau masih bisa bernafas. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Dalam Quran surat Yunus ayat 87. Jangan pernah bunuh harapan yang masih bersemayam di dalam jiwamu. Walaupun kini harapanmu sepertinya kecil dan belum terwujud nyata. Tetaplah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena setidaknya engkau telah memiliki harapan itu. Kalaulah harapan saja sudah tidak ada, maka apalah yang bisa diharapkan di dunia ini, apalagi di akhirat. Bersyukurlah dengan harapan yang ada, maka engkau akan ditambah kenikmatan darinya bertubi-tubi. Maukah berharap? La in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adzabillah syadid. Masalah itu lumrah. Masalah itu adalah hadiah. Masalah itu ujian dan cinta darinya. Kalau engkau lari dari masalah, maka engkau lari dari kasih sayang Allah. Masalahlah yang membuat engkau tetap bertahan dan bertuhan. Masalah itu memang tidak enak, tetapi ia melahirkan rasa enak. Lapar adalah masalah, tapi tanpa lapar kita tidak pernah menikmati makan yang enak. Sebagaimana tanpa haus kita tidak pernah optimal merasakan nikmatnya sebuah minuman. Semakin lapar, semakin enak makannya. Semakin haus, semakin enak minumnya.
Semakin banyak masalah, semakin besar harapanmu untuk dekat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan sumber solusi. Teruslah bergerak dan berharap. La tahzan, jangan bersedih. Selama engkau tetap bergerak dan berharap pada Allah, maka sungguh di balik frustasi dan sesak dadamu ada prestasi sejati yang menantimu. Harapan itu dihadirkan agar kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup yang sebentar ini. Tanpa harapan, maka tiada yang bisa diharapkan dari kehadiranmu di dunia ini. Jadilah manusia yang penuh dengan harapan, agar kehadiranmu di tengah semestamu selalu diharapkan, dan harapan tertinggimu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan kepala, melupakan kebesaran diri sendiri di hadapan manusia, mengakui betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah, penggenggam langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dan di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah, innallaha yuhibbul muttawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hidayah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah mastata'tum wa syari'u ila maghfirah rabbikum wa'lamu annallaha shalla 'alan nabi qaddiman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung padamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi, yang selalu mau menang sendiri dan tidak mau peduli dengan penderitaan sesamamu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat dan karuniamu. Tanamkanlah dalam hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu meraba penderitaan saudara-saudara kami dan mau membantunya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang dititipkan di pundak kami. Ya Allah yang Maha Kaya, lepaskanlah kami dari lilitan hutang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam dada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih sayang kepada orang tua kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Penerima taubat, dengarlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ud du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti jasa ibu bapak kami, terkhusus ibu kami yang bersedia dengan tulus menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, yang rela bersakit-sakit bersimbah darah ketika melahirkan kami, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi agar kami dapat menghirup udara kehidupan, yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat tertidur lelap, yang bersedia menahan rasa lapar dan dahaganya demi kami agar kami dapat merasakan kenyang. Ya Allah ya Rabb, kami tahu keridhaan-Mu terdapat pada keridhaannya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkan kami jika selama ini khilaf telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridho kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkan kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahwa yang Ia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta dan kasih sayang kami, seperti Ia menyayangi kami di waktu kecil. Maafkan kami jika Ia sakit, kami tidak mau menjenguk dan belum menjenguknya. Jika Ia butuh, kami tak di sampingnya. Jika Ia merindukan kami tak datang menyapanya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengistimewakannya di dalam hati kami, lalu mau membalas jasa-jasanya, meski kami sadar tidak akan mampu membalasnya. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah permohonan orang-orang kecil bangsa kami yang merindukan ketenangan, kestabilan dan kemakmuran. Jangan Engkau timpakan azab kepada kami hanya karena kedurhakaan segelintir orang di antara kami. Jadikanlah kami mulia dengan kesederhanaan kami, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan curahan rizki yang melimpah ruah. Bimbinglah ya Rabb derap langkah kami dan pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan dan kesulitan hidup dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat mengantarkan bangsa ini menuju negeri yang lebih baik, yaitu baltatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintah-Mu, jika bertahun-tahun kami terperdaya oleh hawa nafsu kami sehingga lalai dari jalan-Mu, jika dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kami telah berbuat durhaka kepadamu dan telah menganiaya diri kami sendiri, maka maafkanlah kami dan ampunilah dosa kami. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Rabb, jika sekiranya makhluk-Mu yang bernama COVID-19,
Jika memang Engkau kirim tentaramu guna memberantas kesombongan di muka bumi ini, segerakanlah tugas tentaramu untuk menyelesaikannya. Wahai Tuhanku, makhluk nano berukuran 150 nanometer yang mampu menggemparkan dunia, ukuran kecilmu yang Engkau ciptakan menjadi bukti atas kuasamu. Pulangkanlah COVID-19 ke tempatmu dengan tenang, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan yang normal kembali. Allahumma dfa' alal gula wal bala'a wal fahsya'a wal qarana wal munkara wasuyufal mukhtalifata wasadaida wal mihna ma dohara minha wa ma batana min baladina hada Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amah innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.